ke-24, Serangan Kejutan. Di dalam aula utama Mansion Klan Song. Sebelum aku memulainya, aku akan memperkenalkan kepada kalian seorang pemuda yang telah memberi kontribusi besar. Ia adalah Xiao Peng. Ucap Song Wang saat melihat semua petinggi klan sudah duduk di aula utama. Xiao Peng berdiri dan tersenyum kepada semua orang di sana, terlihat raut wajah keraguan dari mereka. Aku paham jika kalian merasa ragu, namun ia telah memasang formasi pelindung di kota Jinbu ini semalam. Lanjut Song Wang. Oh, jadi kamu yang telah membuatku terkejut semalam, nak? Kuharap formasi itu dapat melindungi banyak warga. Long Mu sedikit terkesan ketika mendengar perkataan Song Wang. Baiklah, mari kita mulai pertemuan ini. Ucap Song Wang. Song Wang telah memulai acara pertemuan besar itu. Mereka menyusun strategi untuk membalas serangan kejutan dari sekte aliran hitam. Rencana mereka adalah langsung menuju garda terbelakang dari sekte aliran hitam, yaitu pemimpinnya. Mereka merasa akan dapat menyelamatkan kota Jinbui dengan rencana itu. Keputusan itu diambil bersama karena informasi dari anggota yang ditangkap sebelumnya cukup membuat ketiga klan khawatir dan takut akan kekalahan yang akan mereka terima. Di tengah pembicaraan serius dari ketiga klan, Xiao Peng menyela karena merasakan ada banyak praktisi yang masuk bersamaan. Maaf tuan-tuan jika aku dengan lancangnya menyela, namun aku merasakan banyak praktisi yang memasuki formasiku dari gerbang depan. Kurang dari 50 meter mereka akan memasuki kota Jinbui, dan jumlah mereka sekitar 4.000 praktisi. Xiao Peng memberitahu semua orang di sana bahwa ada yang akan memasuki kota. Itu adalah pasukan dari sekte aliran hitam yang akan menyerang kota Jinbui. Mereka bergerak sesuai rencana, menyerbu secara terang-terang dari gerbang depan. Hah, apa itu mereka? Song Wang sangat terkejut ketika mendengar pernyataan Xiao Peng. Sebaiknya informasimu ini benar, nak, karena yang berkumpul di sini ini adalah petinggi dari ketiga klan. Long Mu ragu dengan Xiao Peng. Baik, aku mengerti. Aku akan memeriksa langsung ke gerbang depan. Jika memang benar ini pasukan dari sekte aliran hitam, aku akan mengirim sinyal ke langit dengan lambang bintang. Ucap Xiao Peng dan segera pergi menuju gerbang masuk kota Jinbui. Aku akan ikut denganmu, Xiao Peng. Song Zhan percaya dengannya, ia akan ikut membantu jika benar itu pasukan musuh. Long Jia, sebaiknya siapkan teknik jiwa spiritualmu. Ada kemungkinan jika dia benar. Ucap Long Mu. Long Jia mengangguk mengiyakan perintah ayahnya. Teknik yang dimaksud adalah teknik pohon kehidupan, itu berasal dari perwujudan jiwa spiritualnya yaitu daun emas suci. Masa kejayaan klan Long yang dipimpin Long Jia saat ini melebihi dari sebelumnya dengan adanya jiwa spiritual itu. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan stamina pasukan. Tak hanya itu, kecepatannya juga meningkat. Penjaga, cepat siapkan seluruh pasukan untuk siaga tempur sekarang juga. Dan segera perintahkan seluruh warga kota untuk mengungsi. Ucap Song Wang. Shinhan, cepat kamu ikut Xiao Peng. Akan merepotkan jika itu benar pasukan musuh. Ucap Xin Chu kepada anaknya. Siap laksanakan. Xin Chu adalah pemimpin dari klan Xin yang saat ini berada di ranah pertapa suci tahap puncak, sedangkan anaknya Xin Han berada di ranah pertapa bumi tingkat ke-8. Leluhur klan Xin yang bernama Xin Pi telah meninggal dalam penyerangan dari sekte aliran hitam sebelumnya. Di atas gerbang kota Jinbui, terlihat Xiao Peng menyiapkan teknik bintang naga ilahi dengan energi yang tipis. Itu hanya untuk mengirim sinyal untuk ketiga klan. Sush! Duar! Muncul aura berbentuk bintang yang besar di langit kota Jinbui. Itu tak memberi dampak apa-apa untuk kota. Lihat itu, aura bintang yang dimaksud oleh Xiao Peng. Song Wang terkejut dengan sinyal yang diberikan Xiao Peng, ternyata benar sekte aliran hitam menyerang. Pasukan, segera cari anggota sekte aliran hitam yang berada di dalam kota. Kemudian Song Wang memberi perintah kepada pasukannya. Pasukan, maju! Kita masuk ke garda depan. Ucap Xin Chu. Long Jia, gunakan teknik pohon kehidupanmu. Bantu klan Xin dengan itu. Perintah Long Mu. Serang! Hancurkan gerbang itu! Ching San memberi perintah kepada pasukannya saat tiba di depan gerbang. Duar! Gerbang depan kini telah hancur, seluruh pasukan kini berlarian masuk ke dalam kota. Namun mereka tak bisa masuk terlalu jauh, karena pasukan dari klan Xin datang secara tiba-tiba di depan. Serang! Jangan sampai mereka masuk! Teriak Xin Chu. Ping, ping, ping. Terdengar bunyi benturan pedang di mana-mana. Kota Jinbui telah menjadi medan pertempuran berdarah. Terlihat jumlah pasukan yang berat sebelah, pasukan sekte aliran hitam lebih banyak dari klan Xin. Namun pasukan klan Xin sanggup menahan mereka berkat bantuan dari teknik pohon kehidupan. Tapak naga surgawi. Xiao Peng mengeluarkan tekniknya dan ia arahkan di luar dari kota, karena di luar masih banyak pasukan musuh yang berlarian masuk.
Swoosh! Ping, ping, ping. Setelah memberi serangan telak dengan teknik naganya, ia kini mengeluarkan pedang daun prak yang dilapisi dengan inti api ungu. Xiao Peng bertarung sendirian di tengah-tengah kepungan musuh yang begitu banyak. Teknik pembelah bumi. Dari belakang Xiao Peng muncul aura yang membentur tanah yang menjadi pijakan pasukan musuh. Aura itu langsung meledak dan membelah tanah cukup besar. Teknik itu berasal dari Shin Han. Ia datang dan membantu Xiao Peng bertarung di depan. Xiao Peng tersenyum saat menoleh ke belakang terlihat Shin Han datang. Kemudian disusul dengan Song Zhan yang juga ikut bertarung. Ping, ping, ping. Terdengar mereka bertiga bertarung sengit di luar kota. Halaman luar kini hanya terlihat tanah yang berlumuran darah, mayat di mana-mana, banyak tubuh tanpa kepala tergeletak. Biarkan saja yang masuk, di belakang sudah ada pasukan dari klan Shin yang menghadang mereka. Teriak Shin Han. Kalau begitu, bereskan yang di depan sini. Xiao Peng menjawab sambil mengayunkan pedangnya. Sushu! Hahaha, kenapa hanya kalian yang maju? Kalian meremehkan kami. Teriak seseorang dari atas langit. Itu adalah Ching San. Sepertinya dia pemimpin sekte ini. Batin Xiao Peng saat mendengar ada yang teriak dari atas. Swoosh! Dengan langkah naganya, Xiao Peng kini berada tepat di depan Ching San. Jika kau mampu membunuhku, kota Jinbui akan jadi milikmu. Xiao Peng mengejek Ching San yang meremehkannya. Sialan! Ding! Duar! Benturan dari pedang mereka berdua menyebabkan getaran yang cukup dahsyat. Sepertinya kau cukup kuat, nak. Buktikan omong kosongmu itu. Swoosh! Ching San bergerak mundur untuk menyiapkan tekniknya. Aura ular iblis neraka. Muncul aura berbentuk ular berwarna merah yang menyeramkan keluar dari tubuhnya. Persiapkan dirimu, nak. Swoosh! Ia arahkan aura itu ke Xiao Peng. Teknik pedang bintang naga suci. Xiao Peng mengayunkan pedangnya hingga membentuk bintang yang berwarna emas sangat terang di depannya. Swoosh! Duar! Benturan dari dua teknik itu sangat dahsyat. Akibatnya aura yang dihasilkan itu membuat seluruh pasukan dari kedua belah pihak berhenti bertempur. Mereka merasakan seperti sedang terjadi gempa bumi. Apakah cuma segini saja kemampuan dari pemimpin sekte aliran hitam? Sungguh mengecewakan. Ejek Xiao Peng. Sialan! Kenapa kau sanggup menahan seranganku? Ejekan dari Xiao Peng membuat Ching San begitu murka. Teknik jiwa ular neraka. Tubuh Ching San kini diselimuti oleh aura berwarna hitam pekat. Teknik ini akan meningkatkan kekuatan dari penggunanya secara drastis, kuat namun sangat berisiko. Karena teknik ini akan memakan jiwa dari penggunanya, jika digunakan secara terus-menerus, penggunanya akan mati dan tubuhnya akan mengering. Swoosh! Ping! Dengan satu gerakan saja, Ching San telah mengayunkan pedang tepat di depan Xiao Peng. Namun Xiao Peng dapat menahannya, karena Xiao Peng lebih dulu melapisi tubuhnya dengan aura kaisar. Sebaiknya kau bertarung dengan serius, nak, sebelum datang pasukan dari klan Qing. Hahaha, aku justru menunggu kedatangan ketua kalian. Ucap Xiao Peng sambil memberi serangan kepada Ching San. Ping, ping, ping. Terdengar di langit kota Jinbui ayunan pedang yang berbentur namun tak terlihat siapa yang mengayunkannya. Yang terlihat hanya aura dari mereka. Jika kemampuanmu hanya segini, mana bisa kau menduduki kota Jinbui? Xiao Peng mengejek Ching San lagi. Aku tak boleh membuang waktuku terlalu lama dengan orang ini. Setelah ini masih ada lawan yang lebih kuat. Batin Xiao Peng. Swoosh! Xiao Peng bergerak menjauh dari Ching San. Hahaha, kenapa kau lari, nak? Bukankah kau mengejakku? Teriak Ching San. Mari kita akhiri saja pertarungan ini. Lanjutnya, teknik pedang ular neraka iblis. Terlihat aura hitam yang menyelimuti tubuh Ching San kini menyatu menjadi ular hitam yang siap menerkam mangsanya. Swoosh! Xiao Peng memunculkan inti api naga ilahi di tangan kirinya dan mengusapnya pada pedang daun prak. Kini pedang itu berwarna merah di sisi belakang dan depannya berwarna ungu. Teknik pedang bintang naga ilahi. Muncul aura berbentuk bintang dua warna saat Xiao Peng mengayunkan pedangnya ke arah Ching San. Sushu! Duar! Teknik dari Xiao Peng lebih mendominasi saat berbentukan dengan teknik dari Ching San. Itu membuat Ching San terkena serang telak darinya. Duar! Kini muncul aura bintang dua warna lagi di langit kota Jinbui saat teknik Xiao Peng mengenai tubuh Ching San. Semua orang di kota Jinbui dapat melihat indahnya aura bintang dua warna itu.